Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait perancangan database aplikasi toko online dari produk software. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Saputra dengan MPM terakhir 027 bersama dengan rekan saya Asril Girsang dengan MPM terakhir 286. Jadi untuk perancangan database sistem toko online hardware ini tujuannya adalah untuk mendukung proses penjualan hardware secara online, lalu untuk menghubungkan customer dan admin dalam satu sistem, serta untuk membantu mengelola transaksi pembayaran dan pengiriman. Jadi tabel utama database ini ada tabel customer, admin, produk, keranjang, lalu pesanan, pembayaran, serta pengiriman. Untuk struktur database dan tipe data yang digunakan di sini adalah INT untuk ID unik, lalu varchar untuk data teks, lalu teks deskripsi sebagai alamat atau deskripsi, lalu desimal untuk harga dan subtotal, date time untuk waktu transaksi. Untuk relasi database ini ada antara customer dengan pesanan, lalu produk dengan detail pesanan, pesanan dengan pembayaran, lalu pesanan dengan pengiriman. Aktor dalam sistem kami di sini ada customer yang bisa melakukan pencarian produk, lalu memasukkan produk ke dalam keranjang belanja, lalu melakukan checkout dan pembayaran, tracking pesanan, dan return. Lalu di sisi admin itu bisa mengelola produk dan stok, proses pesanan, verifikasi pembayaran, atur pengiriman kalau customer, serta laporan penjualan. Dan semua fitur tersebut itu akan berkumpul ke dalam database juga. Di sini ada struktur database, ada 10 tabel ya. Jadi yang pertama adalah admin, customer, detail keranjang, detail pesanan, kategori, keranjang, pembayaran, pengiriman, pesanan, dan produk. Untuk tabel customer ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pelanggan yang menggunakan toko online. Fungsi tabel ini adalah pusat data pengguna atau customer. Semua aktivitas pembelian itu nantinya akan terhubung ke customer. Atributnya di sini ada ID customer yang bertipe data INT ya, sebagai primary key atau ID unik customer. Lalu ada data customer sebagai varchar dengan tipe data varchar ya, sebagai nama pelanggan. Lalu email juga bertipe data varchar ya, paspor. Lalu ada nomor HP sebagai varchar juga, dan juga alamat. Di sisi tabel kategori ini digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Atributnya ada ID kategori sebagai primary key-nya, lalu nama kategori, dan deskripsi. Berikutnya adalah tabel produk, digunakan untuk menyimpan informasi produk yang akan dibeli customer. Atributnya ada ID produk sebagai primary key, lalu ID kategori sebagai foreign key untuk menghubungkan dengan tabel kategori. Lalu ada nama produk, deskripsi produk, harga, stok, ukuran, warna, dan gambar produk. Berikutnya adalah tabel keranjang, digunakan untuk menjadi tempat sementara sebelum customer checkout. Atributnya ada ID keranjang sebagai primary key, lalu ID customer sebagai foreign key untuk menghubungkan dengan tabel customer. Lalu ada tanggal dibuatnya. Berikutnya adalah tabel detail keranjang. Tabel ini digunakan untuk menyimpan detail isi keranjang. Atributnya ada ID detail keranjang sebagai primary key-nya ya, bertipe data integer. Lalu ID produk sebagai foreign key untuk menghubungkan dengan tabel produk. Lalu ID keranjang untuk menghubungkan dengan tabel keranjang. Lalu jumlah serta subtotal. Berikutnya adalah tabel pesanan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data checkout atau customer order yang nantinya itu digunakan setelah customer checkout.
Atributnya ada ID pesanan bertipe data integer sebagai ID pesanan, lalu ID customer sebagai integer sebagai pemilik sebagai penghubung dengan double customer. Lalu tanggal pesanan, total harga, status pesanan, alamat pengiriman. Berikutnya adalah tabel data pesanan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan rincian produk yang dibeli. Atributnya ada ID detail pesanan, bertipe data integer sebagai primer key-nya, lalu ID produk untuk menghubungkan dengan tabel produk, lalu ID pesanan untuk menghubungkan dengan ID tabel pesanan, jumlah, harga satuannya, lalu subtotal. Berikutnya adalah tabel pembayaran. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran customer. Atributnya ada ID pembayaran sebagai primer key, lalu ID pesanan sebagai foreign key untuk menghubungkan dengan tabel pesanan. Lalu ada metode pembayaran, tanggal pembayarannya, lalu status pesanannya seperti gagal atau sudah lunas. Berikutnya adalah tabel admin. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data administrator toko untuk mengelola toko online. Atributnya ada ID admin, bertipe data integer sebagai primer key-nya, lalu nama admin, bertipe data varchar, lalu email, bertipe data varchar juga, dan password. Berikutnya adalah tabel pengiriman. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengiriman barang yang nanti mengatur proses pengiriman barang ke customer. Atributnya ada ID pengiriman sebagai primer key, lalu ID admin sebagai foreign key untuk menghubungkan dengan tabel admin, yaitu admin pengelolanya, lalu ID pesanan bertipe data integer sebagai pesanan yang mau dikirim, lalu jasa kirim, kemudian nomor resi, tanggal kirim, serta status pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya untuk tabel database-nya di sini ada untuk tabel admin sama customer. Untuk tabel admin di sini ada ID admin, nama admin, email dan password. Di sini untuk tabel adminnya sudah datanya sudah diisi, itu juga untuk dari tabel customer. Bisa di next langsung nih. Selanjutnya ada tabel database dari tabel keranjang. Di sini ada di keranjang, ada customer, tanggal dibuat. Selanjutnya ada detail keranjang. Next aja di. Selanjutnya untuk di sini ada tabel pembayaran dan juga tabel pengiriman. Next. Baik, yang selanjutnya normalisasi tabel. Di sini normalisasi merupakan proses penyusunan tabel database supaya nanti datanya tidak duplikat, di mana hubungan antar tabel pun menjadi lebih rapi dan menghindari inkonsistensi data. Di sini normalisasi dilakukan bertahap. Untuk yang pertama itu ada first normal from atau 1NV. Untuk di 1NV merupakan tahap awal normalisasi di mana setiap kolom harus memiliki nilai atomik dan tidak boleh ada data ganda dalam satu kolom. Seperti yang kita lihat di sini untuk 1NV-nya di sini ada tabel admin, customer, kategori, produk, keranjang, detail keranjang, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Next.
Yang selanjutnya untuk second normal formnya untuk dua inv-nya di sini tahap di mana tabel sudah memenuhi satu NV, di mana semua atribut non key harus bergantung pada penuh pada primary key-nya. Di sini perubahan dari satu NV ke dua NV ditentukan dengan adanya PK ataupun primary key dan FK itu foreign key. Next. Yang selanjutnya untuk third normal form ataupun dari tiga NV-nya di sini tahap di mana tabel sudah memenuhi dari dua NV, di mana tidak ada boleh lagi transitive dependency ataupun semua atribut non key hanya bergantung pada primary key. Di sini perubahannya terjadi di mana struktur tabelnya menjadi lebih rapi, ketergantungan tidak langsung dihilangkan begitu saja, dan semua data fokus pada fungsi masing-masing dari tabel. Next. Oke, untuk penutup, hasil perancangan menghasilkan beberapa tabel utama seperti customer, admin, produk, kategori, keranjang, pesanan, pembayaran, dan pengiriman yang saling berhubungan melalui primary key dan foreign key. Struktur database yang dirancang diharapkan mampu mendukung proses transaksi, pengolahan produk, pembayaran, dan pengiriman secara lebih efektif serta mempermudah pengembangan sistem di masa mendatang. Mungkin yang selanjutnya untuk sesi tanya, kami persilakan. Izin bertanya, untuk ada entitas data pesanan dan entitas pesanan itu kenapa ya dipisah? Kenapa nggak langsung digabung aja? Baik, izin menjawab. Untuk tabel detail pesanan dipisahkan karena satu pesanan mungkin bisa berisi banyak produk. Semisal jika semua data produk dimasukkan ke tabel pesanan, itu akan terjadi pengulangan data ataupun redundancy, di mana itu akan melanggar prinsip normalisasi dari database-nya. Dengan memisahkan detail pesanan, mungkin hubungan antara pesanan dan produk itu menjadi lebih fleksibel serta mendukung konsep one to many. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin yang ingin bertanya kami persilakan. Mungkin bisa diulang untuk Mbak Fitri. Oke. Izin bertanya, pada tabel customer dan admin kan terdapat kolom password bertipe varchar 255. Mengapa ukurannya dibuat besar dan tidak cukup misalnya varchar 20? Begitu saja, terima kasih. Baik, saya akan jawab. Mohon maaf agak lama. Untuk pertanyaannya, mengapa tabel customer admin terdapat kolom password bertipe varchar 25 dan mengapa ukurannya dibuat besar dan tidak cukup? Misalnya varchar 20. Mungkin karena password seharusnya tidak disimpan dalam bentuk asli ataupun plain text, di mana melainkan itu nanti diubah menjadi hash menggunakan algoritma seperti bcrypt. Nah, nanti hasil-hasilnya itu
biasanya panjang sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan lebih besar. Maka karena itu varchar 25 itu dipilih supaya bisa menampung hasil dari enkripsinya. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Mungkin yang ingin bertanya kami persilakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Jibril Raditya Anwar dengan NPM terakhir 320. Untuk pertanyaannya, pada tabel customer dan admin terdapat kolom password bertipe varchar 255. Maaf. Pada sistem toko online ini, bagaimana cara menghindari stok produk menjadi negatif ketika banyak customer membeli produk yang sama secara bersamaan? Terima kasih. Izin menjawab. Oke, jadi sistem itu dapat menerapkan validasi stok dan mekanisme transaksi database transaksi kontrol saat checkout. Jadi sistem itu akan memeriksa stok terlebih dahulu, lalu kemudian mengunci proses perubahan data sampai transaksi selesai. Apakah sudah menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih. Baik, yang ingin masih bertanya kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, jika database ini sudah sampai normalisasi 3NF, apakah normalisasi selalu membuat sistem lebih baik? Tidak selalu ya. Jadi normalisasi itu memang mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data ya. Tapi jika terlalu banyak tabel, query itu menjadi lebih kompleks karena membutuhkan banyak join. Oke. Mungkin itu saja. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk hasil persentase kami. Terima kasih atas sesi pertanyaan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.